Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mia Handriani dengan NIM 2030 dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Politik dan Filsafat Pancasila. Biodata Ibnu Khaldun. Nama sebenar Abdul Rahman bin Muhammad bin Khaldun, terkenal dengan panggil Ibnu Khaldun. Dilahirkan di Tunisia pada tahun 1332 Masehi atau 732 Hijriah, menyandang beberapa jabatan penting. Yang pertama sebagai setiausaha negara, yang kedua sebagai anggota majelis ilmiah, yang ketiga sebagai jabatan setiausaha sulit sultan, yang keempat menjadi perdana menteri, dilantik sebagai ketua hakim negara. Meninggal dunia pada tahun 1406 Masehi atau 808 Hijriah di Kahira ketika berusia 87 tahun. Beliau adalah seorang sarjana Islam yang terkenal dalam bidang sejarah, sosiologi, politik, dan tokoh agama. Beliau dianggap sebagai seorang ahli falsafah, sejarah, dan sarjana teragung sepanjang zaman. Sifat pribadi Ibnu Khaldun terdapat ada 3. Yang pertama, tekun mencari ilmu. Yang kedua, kreatif. Yang ketiga, berjiwa pemimpin. Terdapat riwayat pendidikan Ibnu Khaldun. Yang pertama, belajar asas agama dan bahasa Arab dari bapaknya. Yang kedua, belajar ilmu fardun kifayah atau matiku falsafah, sains, dan matematika daripada Muhammad B. Ibrahim al-Ibili. Yang ketiga, ada pendidikan tinggi daripada guru-guru terkenal seperti Ahmad B. Quasar. Ibnu Khaldun juga memberikan sumbangan pemikirannya. Yang pertama, menjadi pelopor pemikiran modern khususnya di bidang sejarah, politik, dan ekonomi. Yang kedua, memberi ide dalam pembinaan sebuah tamadun. Yang ketiga, menganalisis aspek kemasyarakatan, ekonomi, politik, dan pendidikan. Beliau juga mempunyai karya agung. Yang pertama ada Muqaddimah Ibnu Khaldun, dan yang kedua Al-Kakrib bi Ibni Khaldun. Dan juga terdapat karya-karya lain seperti Al-Ibar atau buku dan rekaman asal-usul dan peristiwa hari-hari bangsa Arab, barbar, dan orang yang sejaman dengan mereka yang memiliki kekuasaan. Yang kedua ada Al-Muqaddimah, yang ketiga ada Al-Ta'rif atau autobiografi, dan yang keempat ada Al-Syifa Al-Syail li Tahzi Al-Masail, dan yang kelima ada Lubab Al-Masal fi Usul Al-Din, dan lain-lain. Karya Ibnu Khaldun yang paling terkenal adalah Muqaddimah, yang dimana menurut B. Lewis ia merupakan ensiklopedia sintesis mengenai metodologi sains kebudayaan yang sangat penting dan dapat membantu ahli sejarah menghasilkan kajian yang benar dan ilmiah. Ia dianggap sebagai kajian awal untuk memahami pola perubahan yang berlaku kepada organisasi politik dan sosial manusia melalui pensejarahan. Dan juga terdapat riwayat pekerjaan Ibnu Khaldun. Yang pertama, pegawai kerajaan Tunis, walaupun tidak bertahan lama, kemudian dilanjutkan dengan menjadi tenaga sekretaris pada Abu Enam di Fez. Beliau pernah juga tinggal selama 2 tahun di istana Sultan Granada sebelum akhirnya pindah ke Afrika dan mendapat kedudukan tinggi di sana. Dan juga sebelum meninggal pada tahun 1406 Masehi di Mesir, beliau pernah mengajar di Universitas Al-Azhar dan beliau menjadi qadi di sana sampai akhir hayatnya. Pemikiran pendidikan menurut Ibnu Khaldun yaitu pendidikan bertujuan melihat sebagai usaha transformasi potensial atau akafah al-quswa manusia yang bertujuan mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangannya. Pendidikan harus diletakkan sebagai bagian integral dari peradaban atau al-umran, karena peradaban sendiri adalah isi pendidikan. Pendidikan juga merupakan sarana bagi manusia mengetahui hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diisyaratkan atasnya dan menggapai makrifat dengan menjalankan praktek-praktek ibadah. Dan juga terdapat konsep ilmu menurut Ibnu Khaldun. Yang pertama, kemampuan pikir yang dimiliki manusia baru merupakan potensi dan akan menjadi aktual setelah
Sifat kebinatangannya mencapai kesempurnaan di dalam dirinya dimulai dari kemampuan membedakan atau tamyiz. Yang kedua, setelah masa itu, pencapaian yang didapat oleh manusia adalah akibat dari persepsi sensual dan kemampuan fikirnya. Yang ketiga, pikiran dan pandangan manusia kemudian akan dicurahkan untuk mencari hakikat kebenaran. Selain itu, manusia juga akan memperhatikan peristiwa-peristiwa yang dialaminya yang bermanfaat bagi esensi dan eksensinya. Akhirnya, upaya mencari pengetahuan tentang hakikat untuk menjadi suatu kebiasaan dalam dirinya. Kebiasaan itu disebut oleh Ibnu Khaldun sebagai malakah. Dan juga terdapat klasifikasi ilmu menurut Ibnu Khaldun. Yang pertama, ilmu-ilmu naqliyah, bersandar seluruhnya kepada otoritas syariat yang diberikan dan tidak ada tempat bagi akal atau rasio kecuali apabila akal digunakan untuk menghubungkan persoalan detail dengan prinsip-prinsip dasar. Ilmu-ilmu naqliyah dalam agama Islam merupakan penjelasan bagi agama-agama lain sebagai Islam menghapus agama-agama itu. Setiap ilmu naqli dari agama sebelum Islam setelah terhapuskan dan usaha mengkaji kitab-kitab yang telah diturunkan selain Al-Quran telah dilarang oleh syariat. Yang kedua, ilmu-ilmu intelek rasional atau al-ulum al-aqliyah. Ilmu akuliyah adalah ilmu pengetahuan alami bagi manusia melalui bimbingan pikirannya. Ibnu Khaldun berpendapat manusia memiliki persepsi-persepsi yang akan membimbingnya kepada objek-objek dengan problema argumen dan metode pengajaran. Termasuk jenis ilmu ini yaitu ilmu-ilmu filsafat dan hikmah. Ilmu akuliyah tidak dikhususkan untuk golongan ilmiah tertentu saja, tetapi terbuka bagi siapa saja yang ingin mempelajari dan melakukan riset terhadapnya. Ilmu ini juga sudah terdapat dalam kehidupan manusia sejak awal peradabannya. Dan juga ilmu-ilmu rasional ini mencakup yang pertama, ilmu logika, yaitu ilmu untuk menghindarkan kesalahan pemikiran dalam penyusunan fakta-fakta yang ingin diketahui. Dan yang kedua, ilmu fisika. Ilmu ini berguna untuk mempelajari substansi elemental yang dapat dirasa dengan indera seperti benda-benda tambang, tumbuh-tumbuhan, binatang yang diciptakan dari substansi-substansi elemental, benda-benda angkasa, gerakan alami dan jiwa yang merupakan asal dari gerakan tersebut dan lain-lain. Dan yang ketiga, ilmu metafisika, mempelajari masalah metafisika dan spiritual. Dan yang terakhir, ilmu matematika, yaitu ilmu yang mempelajari berbagai ukuran dan memiliki cabang-cabang ilmu. Ibnu Khaldun juga mempersepsi supernatural ilahiyah. Menurut Ibnu Khaldun, melihat ada kawasan lain selain akal dan indera untuk memperoleh ilmu pengetahuan yaitu supernatural ilahiyah. Di atas alam ama manusia, ada alam subspiritual yang dapat dibuktikan dengan pengaruh-pengaruhnya terhadap manusia dengan kekuatan persepsi dan kehendak yang diberikan kepadanya. Esensi alam spiritual yang merupakan persepsi murni dan pemikiran absolut disebut alam ruh atau malaikat. Untuk mencapai alam tersebut, jiwa manusia suatu waktu harus bisa melepas diri dari ikatan fisik atau kemanusiaannya agar bisa menjadi bagian dari malaikat, dan pada saat yang sama sifat kemanusiaan pun akan kembali lagi. Keadaan seperti ini hanya dapat dicapai melalui latihan rohani atau ruqyah seperti zikir, puasa, dan bertahajud, sehingga Allah akan mengajarkan manusia apa-apa yang tidak diketahuinya. Dan di sini juga Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa astrologi berbahaya bagi peradaban manusia karena ditinjau dari sudut pandang syariat dan kelemahan persepsinya dari segi pemikiran rasional. Begitu juga dengan ilmu sihir dan azimat-azimat. Kedua ilmu tersebut dilarang oleh syariat karena mengandung bahaya dan mengharuskan orang-orang untuk menghubungkan dirinya dengan benda-benda selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini juga saya akan menjelaskan pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun. Yang pertama, Ibnu Khaldun memikirkan pengelolaan dan pemanfaatan bersama tentang
pemikiran ekonomi, dan yang kedua pembagian kerja dan spesialisasi, dan juga faktor produksi yang paling utama adalah tenaga kerja di dalam perekonomian di masyarakat Indonesia. Sebagaimana disebutkan di atas bahwa ekonomi sangat berpengaruh bagi kehidupan bangsa Indonesia mengenai teori pemikiran Ibnu Khaldun. Nah, di sini kita bisa membaca mengenai pemikiran ekonomi tentang Ibnu Khaldun mengenai Indonesia ini. Nah, tenaga kerja sebagai akumulasi modal dan pendapatan. Jadi di Indonesia membutuhkan tenaga kerja yang bisa membangun kekayaan suatu bangsa dan juga memaksimalkan pendapatan dan tingkat kepuasan mengenai akumulasi modal dan pendapatan. Nah, juga di sini manusia harus bebas untuk melaksanakan apapun juga dengan bakat dan keterampilan yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini masyarakat Indonesia harus meningkatkan SDM dan juga SDA untuk ekonomi bangsa Indonesia. Mengenai pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun ini bisa diterapkan di dalam ekonomi kita masyarakat Indonesia. Dan juga ekonomi untuk kemasyarakatan, kesejahteraan masyarakat Indonesia itu harus meliputi aktivitas ekonomi dan jumlah pembagian tenaga kerja dan luasnya pasar dan tunjangan fasilitas yang disediakan negara dan peralatan. Itu harus sesuai dengan pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di Indonesia ini. Terima kasih teman-teman telah menonton teori tentang Ibnu Khaldun. Mohon maaf jika terjadi ketidakbagusan atau ketidaktepatan mengenai pengucapan tentang ayat-ayat atau nama-nama tentang tokoh-tokoh di dalam Al-Quran. Sampai jumpa teman-teman, see you.